Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video review kali ini aku masih membawakan masih mereview buku filsafat. Nah, di video kali ini aku ingin mereview buku dari ahli filsafat di Indonesia cukup terkenal, Pak Budi Hardiman, yang bukunya pernah aku review juga di Martin Heidegger, Mistik Keseharian Martin Heidegger. Nah, di video kali ini aku membawakan buku beliau, Pak Budi Hardiman, tentang Jürgen Habermas. Pak Budi Hardiman ini selain dosen di Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, beliau juga mengajar di mana gitu loh, lupa aku. Nanti teman-teman untuk biodata atau biografi dari Pak Budi Hardiman bisa teman-teman baca di Google lengkapnya. Nah, bukunya dari Pak Budi Hardiman ini berjudul Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan bersama Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ini seorang filsuf yang cukup terkenal dan sekarang insya Allah yang aku ketahui masih hidup, sekitar umurnya 80-90-an tahun lah. Nanti teman-teman bisa googling Jürgen Habermas gitu, ada kok. Di bagian depan ada kritik ideologi menyingkap pertautan pengetahuan dan kepentingan bersama Jürgen Habermas. Penerbit Pustaka Filsafat, penulis F. Budi Hardiman, kata pengantar Frans Magnus Suseno. Bukunya aku pinjam dari kampus, bisa teman-teman lihat bagian depannya. Ini desainnya kayaknya seseorang yang sedang terkungkung di dalam sebuah ideologinya sendiri. Kalau bahasanya Karl Marx, ideologi itu kesadaran palsu. Di bagian samping ada penulis, judul buku, dan lambang penerbitnya, Kritik Pustaka Filsafat. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya dan juga biografi dari beliau. Oke. Nah, untuk harga dari buku ini, karena ini buku pinjam, jadi aku nggak tahu berapa harga bukunya secara spesifik ketika beli. Jadi ketika aku searching di Google atau di toko online, harganya sekitar 55.000 sampai 66 ribuan lah, segitu. Nah, kita buka isi dari bukunya. Nggak ada ukuran bukunya, cetakan ke-10 kalau nggak salah, bisa teman-teman lihat. Pertama kali diterbitkan oleh penerbit Canisius tahun 1991. Edisi kedua diterbitkan oleh penerbit Buku Baik tahun 2004. Perbedaan dari cetakan pertama dan dari Casinus dan juga edisi revisi dari Buku Baik ini terdapat terdapat pada penulisan awalnya ini loh. Kan di bagian depan ini ada tulisan bersama Jürgen Habermas, sedangkan di buku cetakan pertama nggak ada tulisan bersama Jürgen Habermas. Terus ada bagian-bagian yang disunting untuk kosakatanya. Di bagian prakatanya ini ada penjelasannya kok. Ada kata pengantar. Terus untuk daftar isinya ini ada 4 bagian: pendahuluan, teori kritis, mazhab Frankfurt dan Habermas. Bagian ketiga ada pertautan itu kayak hubungan, pengetahuan dan kepentingan, dan bagian keempat penutup. Ada dan untuk babnya ada 5 bab dari buku ini. Nah, untuk isi dari buku ini, buku Kritik Ideologi
menyingkap pertautan pengetahuan dan pengetahuan bersama Jürgen Habermas. Buku ini menjelaskan ulang pandangan dari Jürgen Habermas yang menurut penulis Pak Budi Hardiman, untuk memahami buku-buku untuk memahami buku-buku dari Jürgen Habermas itu cukup susah, buku-buku originalnya ya. Karena apa? Diterangkan atau dijelaskan beberapa orang yang pernah membaca bukunya Martin Heidegger asli yang original, dikatakan kalau membaca buku Jürgen Habermas itu nggak fokus kepada satu titik, nggak fokus kepada membahas satu titik, tetapi Jürgen Habermas itu merentangkan sayap-sayap pengetahuannya di beberapa aspek pengetahuan. Jadinya ketika membaca, katanya ketika membaca Jürgen Habermas itu kayak dilempar di suatu perbincangan dari beberapa filsuf. Nah, itu yang membuat bingung ketika membaca buku asli dari Jürgen Habermas. Nah, buku ini seperti mempermudah teman-teman untuk membaca buku-buku buku-buku dari Jürgen Habermas. Selain buku kritik ideologi ini, ada beberapa karya dari Pak Budi Hardiman tentang Jürgen Habermas. Nah, seperti yang aku terangkan tadi, di buku ini ada 5 bab dengan 4 bagian pembahasan. Nah, untuk bagian pertama atau bab pertama yang berjudul pemisahan kepentingan dan pemisahan pengetahuan dari kepentingan. Jadi seolah pengetahuan dan kepentingan ini adalah hal yang berbeda. Dikotomi dari yang satu kepentingan dan yang satu pengetahuan. Kayak ada gap, jarak yang memisahkan mereka. Nah, di bagian awal buku ini menjelaskan, atau di bagian bab pertama ini menjelaskan bagaimana latar belakang hingga terbentuknya pemisahan dari pengetahuan dan kepentingan ini. Latar belakangnya ini apa yang bisa menjadi dasar bahwasannya kepentingan dan pengetahuan yang harus dipisahkan. Nah, di bab pertama ini nanti akan diterangkan secara jelas dari zaman Yunani yang ketika itu menganggap bahwa pengetahuan dan praktek atau praktis itu harus berjalan beriringan menjadi satu tali yang tidak bisa dipisahkan. Di bab pertama ini juga menjadi latar belakang Jürgen Habermas dalam merumuskan teori kritisnya, atau teori komunikatifnya, atau juga teori kritis masyarakat tentang permasalahan yang bisa muncul dari paham positivisme atau juga saintisme yang terbentuk dari paham Francis Bacon dan juga Auguste Comte. Nah, di sini yang menjadi problem dari bab pertama akan dijabarkan secara luas. Bagaimana bisa ilmu pengetahuan atau ilmu positivistik yang condong kepada untuk memahami sebuah ilmu-ilmu alam kok bisa diterapkan ke ilmu-ilmu sosial. Karena yang kita ketahui bahwasanya ilmu-ilmu alam adalah ilmu-ilmu yang tetap, hukum dari sebab akibat, sedangkan kita manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa menggunakan ilmu-ilmu alam sebab akibat. Gitu yang aku pahami di bab pertama ini dari buku ini. Di bab kedua dengan judul Mazhab Frankfurt dan Teori Kritis, di bab ini juga masih menjabarkan latar belakang dari terbentuknya Mazhab Frankfurt ini. Kan di bagian awal atau bab pertama tadi menjabarkan bagaimana latar belakang terbentuknya paham positivistik
atau bagaimana kok bisa pemisahan dari ilmu pengetahuan dengan kepentingan atau praktek. Nah, di bagian bab kedua ini menjabarkan bagaimana latar belakang dari mazhab Frankfurt ini bisa terbentuk. Selain itu menjelaskan perjalanan hidup dari Max Horkheimer, terus Theodor W. Adorno, Marcuse, sampai kepada usaha mereka untuk mengatasi paham positivistik dari teori Marxis ortodok dengan paradigma kerjanya. Nah, yang pada akhirnya tetap gagal dari mazhab Frankfurt generasi pertama ini yang kita kenal. Kita lanjut ke bab ketiga. Apa yang dibahas dari bab ketiga? Bab ketiga ini berjudul Habermas sebagai generasi baru teori kritis. Di bab ketiga ini menjelaskan bahwasanya Jürgen Habermas ini adalah pembaru atau yang merevisi dari paham kritis mazhab Frankfurt generasi pertama yang gagal. Terus si Jürgen Habermas sebagai generasi kedua berpikir, masalah apa saja yang dihadapi dari generasi pertama ini kok sampai gagal. Di bab ketiga ini bagaimana dengan paradigma komunikasinya yang dianggap dari Jürgen Habermas sangat penting, sama pentingnya dengan paradigma kerja dari Karl Marx, tetapi di Karl Marx kan yang terlalu ditekankan itu paham paradigma kerja, sampai paradigma komunikasi itu direduksi sendiri dari paradigma kerja. Menurut Jürgen Habermas, kedua hal ini sama-sama penting. Komunikasi dengan kerja tidak bisa saling mereduksi dan tidak bisa saling menutupi, harus saling berjalan beriringan. Di bagian keempat ini adalah pertautan pengetahuan dan kepentingan. Ini titik inti atau intisari dari buku ini, bagaimana teori Jürgen Habermas ini bisa terbentuk. Nah, Pak Budi Hardiman menjelaskan secara sistematis dan struktur bahwasanya paham Jürgen Habermas ini dipengaruhi oleh Immanuel Kant dengan transendentalisme, terus ada idealisme dari Hegel, materialisme dari Karl Marx, positivisme dari Comte, dan juga Metz macamnya, sampai kepada psikoanalisis dari Sigmund Freud. Dan nanti di buku ini dijelaskan secara jelas dan gamblang bagaimana pengetahuan dan kepentingan itu bisa terbentuk menjadi satu. Nah, dari beberapa filsuf yang aku terangkan tadi, akhirnya sampai kepada bagaimana pengetahuan dan kepentingan ini bisa menjadi satu, atau tepatnya kepentingan praktek. Jürgen Habermas menjelaskan bahwasanya cara menyatukan mereka adalah dengan rasio. Dan rasio ini adalah kepentingan emansipatoris atau kepentingan pembebasan, di mana implikasi dan dasar dari pengetahuan dan praktek atau praktis ini adalah kepentingan membebaskan manusia atau kita yang terkurung menjadi bebas dengan komunikasi atau teori kritis masyarakat dengan komunikasinya. Di bab terakhir, bab kelima, kritik ideologi dan kritik ilmu pengetahuan sebagai penutup dari buku ini menjabarkan kurang lebih sama lah yang aku katakan tadi di akhir-akhir, bahwasannya menyatukan dari kepentingan dan pengetahuan dengan emansipatoris atau juga teori kritis masyarakat dengan komunikasinya. Mungkin itu saja untuk review buku Kritik Ideologi dari Pak Budi Hardiman. Kalau teman-teman ada yang pengen lebih jelas bagaimana memahami mazhab Frankfurt,
bisa teman-teman searching di YouTube, banyak yang lebih lebih luas penjelasannya tentang mazhab Frankfurt atau juga teori dari Jürgen Habermas. Yang aku tahu dari Pak Farudin Faiz juga pernah menjabarkan tentang mazhab Frankfurt juga Habermas. Terus ada Sangla Institute kalau nggak salah, itu juga menjelaskan bagaimana mazhab Frankfurt dan juga Jürgen Habermas. Itu saja. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe, atau juga komen seandainya kurang pas atau ada kritikan untuk aku ketika mereview buku ini, atau juga ada buku yang ingin aku review tapi teman-teman masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.